Coba nitip, saya ini presiden pilihan rakyat, kan gitu dia. Gua bagus. Memang iya, memang pilihan rakyat. Intel kita ada. Saya juga coba Intel kita yang kemarin tuh ya, bisa meledak sebegitu besar organik di berbagai kota. Mas, selama saya menjadi Menko Polhukam, itu mengatasi ledakan begitu gampang kok. Kalau Intelnya itu memang dibolehkan bekerja. Menurut saya itu isyaratnya Pak Prabowo juga. Udah biarinlah kalau memang untuk rakyat berekspresi, mengajukan pendapatnya. Karena dulu Anda tahu ketika kalau mau ada demo itu 3 hari sebelumnya kita tahu ini gampang atasinya tuh, kekuatannya tuh ada di Cakung sekian orang, porlaknya namanya sudah bisa diukur oleh Intel ya, sudah bisa diukur. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu ini sekarang ya? Kalau tidak bisa 3 periode diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun. Ini kata Mahfud MD dulu sama perpanjangan jabatan. Kenapa kok rame terus? Saya mau ngomong apa lagi, kata presiden. Apa kurang jelas yang ngomong bahwa saya tidak gitu. Sekarang dimotor oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Di kabinet tidak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik. 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Adalah tampilnya Pak Mahfud di beberapa video itu, mudah-mudahan itu disetting oleh AI ya. Tapi kalau itu asli, betul-betul Pak Mahfud ya sudah seperti jadi psikopat juga gitu tentang perpolitikan Indonesia. Tapi kalau kita tarik dari apa yang dilakukan Dirty Ford dulu, itu semua bintang-bintangnya adalah anak-anak buah Pak Mahfud, ya ini bisa saja terjadi seperti itu lagi. Jadi kalau bicara soal dia menyerang Jokowi, mau melanggengkan beberapa hal yang ada di Indonesia itu, saya pikir agak terlambat gitu. Dia di pemerintahan Pak Jokowi, ngamuknya kan kalah jadi 16% itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Ya, sahabat Sirait Media, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Di sini teman-teman kita mau menayangkan mereaction video tentang beberapa kali kan kita tahu sendiri Pak Prabowo mengatakan bahwa omon-omon podcast gitu ya. Di sini Pak Prabowo kan beberapa kali juga akhir-akhir ini di Rakernas Gerindra mengatakan, menyebutkan podcast ya kan, minta maaf orang-orang pintar ya yang suka podcast katanya kan, yang suka podcast inilah merendahkan Pak Jokowi gitu loh ya. Di sini ternyata di balik pernyataan podcast yang dibilang oleh Pak Prabowo ini, bahwa di situ ada di baliknya pernyataan Pak Mahfud MD, teman-teman. Nah, di situ berarti ada pertikaian juga nih, mulai nih ada kekecewaan dari Pak Mahfud MD. Dia mengungkap beberapa hal gitu ya di podcast yang ada, dia keliling ke podcast gitu ya. Salah satunya Mahfud MD ini belak-belakan mengatakan bahwa hubungan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanas usai Prabowo diketahui menyuruh seluruh dewan partai Gerindra di DPR menyetujui keputusan MK, dan Prabowo diketahui secara langsung menelpon Megawati Soekarno Putri. Mahfud menyebut hal itu membuat Jokowi kurang senang gitu ya terhadap apa yang dilakukan Prabowo. Ditambah lagi dengan pidato Prabowo beberapa hari yang lalu di Kongres PAN yang disinyalir menyindir Presiden Jokowi. Oke, kita saksikan dulu ya videonya berikut ini. Ada diajak adem, maunya panas-panas. Saudara-saudara, kita tidak mau
dibodohi lagi, kita tidak mau diadu domba lagi, kita mau sejuk, tapi jangan salah hitung. Mandat rakyat ada di kita, people's power ada di kita, jangan pernah salah hitung. Dan kita akan melaksanakan mandat itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan bersama-sama menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bersama-sama akan menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita akan menjaga setiap rupiah uang rakyat harus sampai ke rakyat. Itu tekad kita. Dan kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu loh. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya. Jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya. Hah? Gus, nggak boleh Gus. Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue. Apa yang gue? Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, udah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Ya. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil, ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi itu. Saudara-saudara yang menggembirakan. Lalu yang ketiga, perkembangan politik yang saya dengar. Itu juga Pak Prabowo berperan. Bahwa Pak Prabowo tidak menghendaki itu. Karena itu permainan tidak sehat bagi demokrasi. Artinya ancaman demonstrasi yang besar kemarin itu lalu ada Pak Prabowo mengatakan jangan sampai meneruskan gitu. Iya, jangan diteruskan itu. Katanya Pak Prabowo juga, saya tidak dengar sendiri dari Bu Mega, tapi sudah beredar itu, bahwa Pak Prabowo menyatakan kepada Bu Mega melalui telepon bahwa itu bukan kehendak saya. Itu informasi yang Bapak dengar dari mana? Sekarang beredar tuh Pak, Beredar penjelasannya dari Hamid Awaludin. Saya juga tadi mendengar beberapa orang ex One Team Press katanya memang itu. Dan menurut saya itu benar. Kan kita lihat ya pidatonya Pak Prabowo menarik ini. Yang di PAN kemarin. Yang di PAN. Menurut saya itu sikap tegas Prabowo. Saya mendapat mandat rakyat. Sebagai pemerintah tidak boleh dikendalikan oleh siapapun yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Dan
gunakan intel untuk memata-matai rakyat, untuk mengganggu hak rakyat. Intel itu adalah untuk negara, bukan untuk mematahi rakyat yang akan menggunakan haknya untuk berpolitik. Dan jangan menginteli lawan politik katanya. Jangan ngintip lawan politik. Itu kan jelas itu sikap Pak. Saya kira secara halus itu isyarat. Saya sampai sekarang tidak dititipi siapapun oleh Pak Jokowi. Ya, itu bagus. Tetapi bagi saya itu artinya, oleh sebab itu kamu jangan nitip, kan gitu kan? Bisa Mumpung, begitu. mumpung tidak eksplisit. Bisa begitu mendahului Bisa ya? begitu artinya, mumpung Mendahului belum ya? eksplisit, jangan coba-coba nitip. Saya ini presiden pilihan rakyat, kan gitu dia. Wah, bagus Oh, itu strateginya ya? Bagus, bagus. Saya juga coba, Intel kita yang kemarin tuh ya, bisa meledak sebegitu besar organik di berbagai kota. Mas, selama saya menjadi Menko Polhukam, itu mengatasi ledakan begitu gampang kok kalau intelnya itu memang dibolehkan bekerja. Menurut saya itu isyaratnya Pak Prabowo juga. Udah biarinlah kalau memang untuk rakyat berekspresi, mengajukan pendapatnya. Yang saya lihat sekarang ini memang mahasiswa akan terus waspada. Jadi orang secara politik itu sudah punya kesimpulan bahwa ini memang permainan. Ya dari Pak Jokowi menurut saya. Artinya kesimpulan umum sudah begitu sehingga rakyat tuh turun ke jalan dengan sendirinya dan tuntutannya Pak Jokowi. Dan bisa lagi dikatakan bahwa yang kemarin turun itu elit saja karena tingkat kepuasan masih 82%, nggak bisa lagi itu Pak ya? Nggak bisa lagi. Tidak bisa lagi begitu. Rakyat sudah tidak percaya lagi. Karena orang tahu ini tidak tepat untuk bersandiwara lagi. Kurang 7 minggu ini jabatan ini, ya kan? Ya. Mau sandiwara lagi. Oleh sebab itu, ya mari kita jaga momentum ini, bangun demokrasi itu, terutama mulai dari penegakan hukum. Ya, tapi ini menjadi catatan penting buat pemerintahan mendatang, Pak. Pak Prabowo khususnya, karena kan semakin kesini rupanya kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Ya. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Ya. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Tidak, menurut saya sampai saat ini ya opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar Pak Mulyono aja di mana-mana. Tidak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono maksudnya Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Nah, ini makin seru teman-teman ya. Sepertinya Pak Mahfud MB ini belak-belakan yang tadinya memuji Pak Jokowi dan Pak Prabowo, akhirnya sekarang berbalik teman-teman. Ya. Di sini juga ada Pak Iyas Subakto ya, mensekakmat balik pernyataan Pak Mahfud MD tersebut. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ini kan dari semua teatrikal politik yang kita saksikan itu kan sekarang dibalik. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi dimaki-maki karena dari hasil Pilpres dampaknya itu PDIP mendapat 16% saja. Sekarang malah terakhir itu kegagalan deklarasi Ono Surono di Jabar itu katanya Pak Jokowi yang bermain lagi. Jadi semua sekarang ini fokusnya dikatakan permainan Jokowi. Jadi Jakarta, Pramono Anung juga disebut kaki tangannya Jokowi. Kemarin kalian bilang Bu Mega begitu didayanya sebagai singa wanita yang tidak bisa terkalahkan. Nah sekarang masa di sana sini ditekuk Pak Jokowi. Ini kan anomali kalau menurut saya. Makanya kalau ngomong itu ya harus hati-hati mikir. Nah kita tahu demo dan sebagainya itu sebuah rencana yang dialurkan dari keputusan MK yang dramatis itu. Dramatisnya apa kan kita nggak tahu kapan MK bersidang, yang 9 orang itu tiba-tiba jeder ngeluarin keputusan yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung. Kalau DPR kemarin berencana mau membuat undang-undang baru tentang itu ya, yang kemudian digeruduk dengan demo-demo adik-adik mahasiswa yang menghasilkan kerusakan aset negara itu semuanya satu tautan kalau menurut saya. Jadi yang ditarget adalah Pak Jokowi harus diturunkan sebelum 20 Oktober dan ini sudah
begitu banyaknya ya, kalau saya lihat celotehan-celotehan murahan dari orang-orang yang nggak jelas raut mukanya itu, ya sudahlah, itu kan bayaran-bayaran murah. Tapi yang saya amati beberapa hari ini itu adalah tampilnya Pak Mahfud di beberapa video itu. Mudah-mudahan itu disetting oleh AI ya. Tapi kalau itu asli, betul-betul Pak Mahfud ya sudah seperti jadi psikopat juga gitu tentang perpolitikan Indonesia. Tapi kalau kita tarik dari apa yang dilakukan Dirty Ford dulu, itu semua bintang-bintang adalah anak-anak buah Pak Mahfud, ya ini bisa saja terjadi seperti itu lagi. Jadi kalau bicara soal dia menyerang Jokowi, mau melanggengkan beberapa hal yang ada di Indonesia itu, saya pikir agak terlambat gitu. Di pemerintahan Pak Jokowi ngamuknya kan kalah jadi 16% itu saja kan. Jadi ini saya pikir ya tidak datang tiba-tiba, karena semua orang itu punya bibit di dalam dirinya. Apakah dia bibitnya bibit baik atau bibit buruk? Becik ke titik, olo ketoro kata orang Jawa. Jadi sampai kapanpun itu akan mengendap di dalam pribadi masing-masing orang. Nah, buat kita sebenarnya deklarasi-deklarasi kemarin itu ya tidak membuat suasana yang apa ya, tidak ada signifikansinya lah gitu. Karena itu kan pemain lama semua kan. Dari mulai Banten, Airin itu ya keluarga dinasti yang begitu lama bercokol di Banten. Dari mulai Ratu Atut, kakak iparnya sampai ya semualah kita tahu di Banten itu. Nah, terus yang di Jakarta ya, tiba-tiba besok paginya nongol Pramono Anung yang diisukan orang Jokowi itu dengan Rano Karno. Jabar lumayan karena akan jadi yang masuk. Surabaya juga ya, Jawa Timur lumayan karena Risma pulang gitu ya. Mudah-mudahan membawa perubahan jadi tidak light seperti yang sekarang ini, tidak ada gebrakan apa-apa di tangan kopi pahit. Nah, Jawa Tengah ya barang baru, stok lama juga gitu. Baru tampil tapi itu kan orang-orang lama, jenderal-jenderal lama. Nah, buat kita sebenarnya pilkada ini adalah Indonesia kecil. Jadi ini harus dijaga. Jadi siapa yang terpilih yang penting baik buat lingkungannya, buat kabupaten, buat kota, buat provinsi. Ya, semoga saja tersisa orang-orang baik di dalamnya. Kemarin disayangkan Andra ya, harusnya menjadi calon di Banten, anak muda itu terpaksa digusur oleh Golkar, diganti lagi oleh Airin ya. Ya apa boleh buat. Jadi kita tidak bisa mempercepat banyaknya anak muda masuk di calon pemimpin Indonesia ini. Kita tunggu 2029 saja. Semoga nanti mulai banyak bermunculan angkatan-angkatan Gibran, Kaesang, siapa lagi, Andra, terus banyak kalau saya lihat sudah mulai ada tanda-tandanya. Nah, jadi kembali sekali lagi perpolitikan ini yang perlu kita waspadai adalah masuknya oligarki besar dari luar yang bisa mengatur tatanan perpolitikan Indonesia. Jadi keputusan-keputusan jangka panjang yang dibuat Pak Jokowi itu harus dikawal. Luar biasa Pak Prabowo begitu terbuka mengatakan bahwa dia disiapkan oleh Pak Jokowi dengan teliti. Kemarin waktu di PAN juga dia sudah tegaskan dengan keras, jangan dia dibenturkan oleh Pak Jokowi soal keretakan dan sebagainya. Semuanya sudah terbantahkan. Jadi kita harus yakin tanggal 20 nanti Pak Prabowo dilantik itu adalah perpanjangan tangan Pak Jokowi untuk meneruskan apa yang sudah difondasikan sekarang. Jadi semoga ini bisa terjaga ya. Jadi kita harus sama-sama waspada. Bagi kita orang-orang yang tidak terlibat di perpolitikan, tapi kita adalah masyarakat yang harus menjaga kebenaran untuk Indonesia ke depan. Kita sehat, Indonesia sehat. Begitu juga anak-anak keturunan kita nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Nah, teman-teman, ya itu tadi videonya ya. Semoga saja Bapak Prabowo bisa konsisten dan tidak mau diintervensi oleh siapapun ya, supaya beliau bisa bekerja dengan baik untuk mensejahterakan rakyat. Saya percaya Pak Prabowo, beliau selalu berkata beliau mencintai negeri ini
Gus Dur juga pernah berkata bahwa Pak Prabowo sangat mencintai negeri ini. Ya, Hart Gumai ya mengatakan negeri ini akan stabil kalau dipimpin oleh Pak Prabowo. Itu ya teman-teman. Jadi apa pandangan kalian teman-teman tentang statement-statement dari Pak Mahfud MD ini yang mulai sepertinya ada sakit hati ya. Menurut kalian sakit hati atau gimana nih teman-teman? Karena dia membeberkan dan sebagainya gitu ya. Ucapan dari permasalahan yang keputusan MK kemarin gitu ya. Dia menceritakan bahwa Prabowo diketahui secara langsung menelpon Megawati Soekarno Putri. Ya, jadi ada permainan-permainan di balik politik ini teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa tinggalkan komen apa pandangan kalian. Saya akan terakhir untuk ini, saya akan tampilkan video dari Pak Prabowo mengatakan omon-omon podcast yang beberapa kali ya. Itu aja teman-teman. Jangan lupa jaga terus persatuan Indonesia, jauhkan perpecahan, dan pastinya NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri.